Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita awali kajian kita dengan membaca suratul Fatihah, minta keberkahannya. Kita hadiahkan untuk baginda Rasul, para sahabat, para a'immah, para ulama al-amilin, as-sufiyya al-muhaqqiqin, masyayikhina wa masyayikhikum, wa asatidatina wa asatidatikum, wa walidina wa walidikum jami'an bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والاستفادة والإفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله وثوابه. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم توبة نصوحا توبة نصوحا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Jamaah, di depan kita ada dua tulisan. Kemarin kita nyinggung tentang ini, maka sedikit ya. Semoga jangan terlalu lama di sini, nanti kita nggak cover ya. Nah, ini ada dua bacaan ya yang sejak dulu udah ada di kitab-kitab yang turos ya, kerukunan gitu. Dan ulama kita nggak ada yang permasalahkan tentang ini. Kenapa? Ya paham semuanya. Ini masalah linguistik aja, masalah lughah, masalah nahwiyah. Yang pertama itu berbunyi gimana bacanya tuh? Yang pertama emang ada sahrinya. Kok tadi ada yang baca sahri kedengarannya? Ya. Nawaitu. Berarti iya, ini jumlah apa nih? Fi'liyah. Ungkapan yang pertama itu ada berapa kalimat? Sampai lillahi ta'ala. Yang pertama dulu. Nih, dari mulai nun sampai ada berapa kalimat? Ujian nih kalau ini lulus nyambung ngajinya. Ini ada berapa huruf, berapa kalimat ya? Kalimat huruf ya. Di dalam kalimat ada huruf-huruf. Bahasa fasihah paling sedikit 1, paling banyak 7 huruf ya. Oke, kita hitung dulu ya. Ini 1, 2. Ada fi'il, ada apa? Kemudian 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi yang jawab 13 jawabannya ijabatuka sahihah. Jawabannya benar, ya. Kemudian kita sisi dari i'rabnya. Nawaitu berarti di fi'il nawaitu fi'il fa'il perlu maf'ul bih objek. Maf'ul bih barisannya mansub berarti nawaitu sauma. Ya. Sauma puasa apa? Kapan? Ya. Nyender ke ini. Yang disender jadi mudhaf ilaih. Jadi sauma ghadin. Sauma selain maf'ul bih menjadi mudhaf. Kemudian nyender ke ghadin mudhaf ilaih. An harfu jarrin. An ada i u a. An ada i. Kemasukan huruf an. Jadi an harfu jarrin. Ada i majrurun bi an. Wa alamatu jarhi kasratun zahiratun fi. Dia nyender ke sini. Jadi wa huwa mudhaf. Ya. Fardi mudhaf ilaih. Ya, fardi mudhaf ilaih. Wa huwa mudhaf juga karena ini nyender ke ini. Nah, masalahnya di sini. Nah, apa nih? Ya. An ada fardi Ramadona apa nih? Ya. Hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jangan dibocorin dulu. Karena kasusnya yang ramai di situ. Kedua, ada berapa kalimat di sini? 14, ya. Nawaitu fi'il fa'il. Sauma maf'ul bi wa huwa mudhaf. Ghadin mudhaf ilaih. An harfu jarrin. Ada majrurun bi an wa huwa mudhaf. Fardi mudhaf ilaih wa huwa mudhaf. Syahri mudhaf ilaih wa huwa mudhaf. Ramadan mudhaf ilaih. Ya, hadhihi sanati mudhaf ilaih di sini. Jar majrur. Ada dalam beberapa kitab saya baca kalau syahru ya, idza istama'a syahru Ramadan, apabila bersatu kata syahr dan Ramadan, maka sayakunu ismu alam. Maka keduanya ini termasuk isim alam. Ya. Kalau isim alam berarti isim ghair munsharif. Maka dibaca idza nawaitu ya sauma ghadin an adai fardi syahri. Ya, fardi syahri Ramadan. Nah, ya, kenapa? Jadi isim alam ghair munsharif. Hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ini benar begini bacaannya. Kalau yang kedua kagak ada syahrnya. Ya. Jadi dia bukan isim alam dikatakan nawaitu sauma ghadin an adai fardi ramadhani. Ya, ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ulama di situ kasih contohnya seperti jaa Abu Talha. Abu Talha. Talha Abu fa'il bahwa mudhaf, Talha mudhaf ilaihi. Jadi dibaca tuh Abu Talhata. Karena Abu Talha ini merupakan dua kata seperti syahri Ramadhana. Jadinya isim alam. Ra'aitu Aba Talhata, marartu bi Abi Talhata. Tetap. Ya, itu dikatakan apabila bersatu tuh, ya,
kata syahr dan Ramadan, Imam Alusi, Imam Syekh Zamakhsyari dan lainnya mengatakan itu menjadi isim alam, isim ghair munsharif, maka dibacanya Ramadan. Nah, gitu. Tapi ketika niatnya kagak pakai kata syahr, ya, dia menjadi mudhaf ilaih dan tidak dikatakan isim alam. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ya, begitu. Nanti saya foto, saya kirim ke grup ya. Jadi waktu kita kagak habis di sini. Nah, ya. Baik, kita kembali ke kitab. Kafi bisa nggak sedikit diseantar itu? Udah. Oke. Jadi jangan rame-rame lagi. Nah, ini paham ya. Oke, kembali ke halaman berapa halamannya? 150. Ya. Jadi jamaah semalam saya ceramah di Masjid Nuris. Pengurus sana, "Kiai, sebetulnya saya pengen ikut, ini udah terlambat ya," gitu. Saya bilang, kalau kagak bisa ngikutin semuanya, jangan ditinggal semuanya. Belajar nahu mah nggak ada istilah ketinggal, karena ditulis aja dan mulai ini akan kalau gitu itu kita pretelin, langkah pertama masuk, kedua masuk, tiga masuk kan gitu ya, terulang lagi. Terus saya belajar nahu mulainya bab badal udah terakhir tuh, ya. Taib masuk ke halaman 150 ya. Berarti biar enak ini aja, biar ada yang datang. Ini Anwal Khobar 149 ya, diulang dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa ada manafa bihi wa bi ulumihi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Anwaul khabari. Nah, ya. Kita membahas tentang macam-macam khobar ya. Nah, khobar itu bagi dari al-asma al-marfu'ah, nama-nama yang ujungnya dibaca rofa ya. Ada 6. Pertama mubtada, kedua khabar, 3 ismu kana, khabar inna, fa'il naibul fa'il. Kalau mubtada, khabar, ismu kana, khabar inna masuknya menjadi jumlah ismiyah. Kalau fa'il naibul fa'il jumlah fi'liyah. Nah, ya, lihat di halaman sebelumnya. Apa itu khobar? Khobar kemarin apa? Ma yukammilu ma'nal mubtada, yang menyempurnakan makna mubtada. Mubtada kalau kagak ada khobar nggak sempurna dia. Ya, maka perlu khobar. Nah, khobar ini ngikutin mubtada dalam nau ya dan dalam adat. Mubtadanya mufrad, khobarnya mufrad. Mubtadanya musanna, jamanya mubtadanya musanna, khobarnya musanna. Mubtadanya jama, khobarnya jama. Kemudian mubtadanya muzakkar, khobarnya muzakkar. Mubtadanya muannas, khobarnya annas. Nah, gitu ya. Oke. Anwaul khabari, macam-macam khobar. Dibagi 3, ada khabar mufrad, ada khabar shibhu jumlah, ada khabar ghairul mufrad atau khabar jumlah. Khabar mufrad itu berisi ismun zahir ya, dia bisa isim mu'rab, bisa isim mabni sebagaimana contoh yang udah lewat kemarin ya. Kalau shibhu jumlah, ungkapan yang terdiri atas 2 bagian, ada dengan zorob. Apa itu zorob? Menunjukkan tempat dan waktu. Qabla, ba'da, amama, waro'a, dzarab. Wara'al masjidi asyajaratu. Ya, di belakang masjid ada pohon.
atau dengan jar majrur, fil fasli at-tilmidhu, di dalam kelas ada tilmid, ya, itu syibhu jumlah. Kemudian yang ghair mufrad, khabar yang bukan berbentuk mufrad, berarti khabar jumlah. Itu dibagi dua, ada khabar jumlah ismiyah, ada khabar jumlah fi'liyah. Definisinya kemarin, al ismu zahiru al mu'rabu naw'an. Isim zahir yang mu'rab, ya, yang baru datang mungkin bingung apa mu'rab. Ini istilah mu'rab adalah isim yang ujungnya bisa dibaca 3 suara, bisa al ustadzu, bisa al ustadzah, bisa al ustadzi. Itu namanya mu'rab, berubah-ubah ujungnya, ya. Taib. Nau'an. Nah, ini ada 2 tipe, ada 2 macam. Pertama, ismun jamidun, isim jamid, isim yang baku, isim yang tidak ada dasar fiilnya, langsung simai. Asad kemarin, ya, singa, kurratun, bola. Yang kedua, ismun mustaqun, isim mustaq. Mustaq itu pecahan, ya, isim yang berasal dari fiil madi berubah menjadi fiil mudhari, berubah menjadi masdar, berubah menjadi masdar mim, berubah jadi fa'il, berubah jadi isim fa'il, berubah jadi isim maf'ul, isim makan, isim alat, dan seterusnya, ya. Wal ismu al jamidu, ini definisi isim jamid. Isim jamid adalah huwa, adalah ma la yu'khadhu min lafzihi, fi'lun bimaknahu. Isim jamid adalah isim yang tidak diambil dari lafaznya, ya, fi'il dengan maknanya. Mithlu yaum, hari. Nah, ini hari, yaum kagak ada fi'ilnya. Nahrun, sungai. Kurrah, bola. Wal ismul mustaqu, sementara isim mustaq huwa adalah ma ukhidha. Nah, kemarin, ya, kalau habis fi'il ada huruf jar, maka kita baca amannya di majhulkan, di fi'il, ya, mabniun lil majhul, ma ukhidha. Kalau maklum akhadha, akala, daraba, jadi dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhir, jadi ukhidha, ya, asalnya akhadha. Isim mustaq adalah ma ukhidha, ya, isim yang ukhidha diambil minal fi'li, dari fi'il, sumbernya fi'il. Wa dalla ala sifatin, dan menunjukkan kepada sifat. Mithlu hadirun, orang yang hadir. Asalnya hadara, fil madi, hadara yahduru huduran fahuwa hadirun, wa dzaka mahdurun uhdur la tahdur, mahdarun mahdarun mahdar. Taib, pindah al khabar mufrad, ya. Nah, ini definisi lagi yang kemarin dikuatkan. Al khabaru, coba ini jumlah apa nih? Dari al khabaru sampai wa ta'nis. Jumlah is. Nah, berarti kita sedang bicara tentang ini mubtada. Nah, mana khabarnya? Yutabiku berbentuk fi'il. Nah, ini kayak gini namanya khabar jumlah fi'liyah. Seperti Muhammadun yaqra'ul Qur'an. Muhammad membaca itu kan fi'il, ya. Nah, dia ini khabar. Nanti dikorek-korek tuh. Wa jumlatu minal fi'il wal fa'il fi mahalli raf'in khabar mubtada, gitu, ya. Al khabaru yutabiku fil mudhari', ujungnya dhammah. Al mubtada maf'ul bih, fil adadi jar majrur, al ifradi wa tathniyati wal jam'i. Khabar menyesuaikan mubtada dalam bilangannya, mufrad, ganda, jama'. Maksudnya apa? Kalau mubtadanya, ya,
Kalau mubtadanya mufrad, khabarnya berarti al madrasatu satu kan berarti kabiratun. Nah, ya. Al madrasatani kabirotani. Al muslimuna hadiruna. Itu ngikutin khabar, ngikutin mubtada, menyesuaikan mubtada, ya. Wa fin nau'i, dan juga menyesuaikan dalam tipenya mudzakkar dan muannas. Kalau al madrasatu berarti kabiratun, kalau al masjidu kabirun. Nah, mudzakkar muannas. Wal khabaru alladhi yaqa'u ya fil mudhari isman zahiran mu'raban yakunu adatan isman mustaqqan nakiratan. Khabar yang terletak, ya, atau khabar yang berbentuk isim zahir mu'rab yang bisa ujungnya berubah-ubah, yakunu adatan biasanya dia berbentuk isim mustaq. Nah, isimnya bukan isim jamid tapi isim mustaq, dan dia nakirah, berarti kagak pakai alif lam atau tidak diidopatkan. Contohnya al muslimu hadirun. Nah, ini khabarnya mana? Hadirun. Dia isimnya mustaq dan nakirah, ya, berasal dari kata hadar. Al muslimu hadirun. Al muslimu mubtada, hadirun jadi khabar mubtada. Kemudian al muslimani hadirani, dua orang muslim hadir. Nah, ini kan sama tuh, khabarnya ngikutin mubtada, muzakkar musanna. Al muslimuna hadiruna, orang-orang muslim hadir. Jamak muzakkar zakar, ya, muzakkar salim. Al muslimatu hadiratun, al muslimatu hadiratun. Ini mufrad muannas sama. Al muslimatani hadiratan, ya, dua orang muslimah, khabar juga sama, hadiratan. Al muslimatu jama muannas salim, hadiratun. Nah, ya, ini bentuk khabar apa? Khabar mufrad. Ya, isimnya isim apa? Zahir, mu'rab atau mabni. Taib. Idza kana al mubtada'u jam'an. Ini apabila mubtadanya, berarti isim yang di awal itu berbentuk jamak, li ghairi aqilin, tapi bukan manusia, ya, yang bukan berakal. Nama benda-benda ada tuh, pokoknya selain manusia. Jadi bikin contohnya bukan nama orang, tapi, ya, benda mati. Li ghairi aqilin, yang tidak berakal. Mithlu al asjaru. Ini asjar jama apa? Jama taksir. Syajaratun, syajaratan, syajarataini asjar. Pohon. Ya. Al jibalu juga ini jama taksir. Jabalun, jabalani, jabalaini, jibal. Ada hadis Nabi apa? Uhudun jabalun min jibalil jannah. Gunung Uhud adalah salah satu gunung sorga, ya. Al masakinu, tempat tinggal, ya, dari maskanun, maskanani, maskanaini, masakin. Ini contoh-contoh jamak taksir. Ingat, jamak taksir dibagi dua, ada jamu qillah, ada 4 wazan, ada jamu kasroh, ada 23 wazan, ya. Nah, kalau contoh-contoh mubtadanya seperti ini, jaza ayyakunal khabaru mufradan muannasan aw jam'an muannas. Maka khabarnya itu katanya jaza, dibolehkan
khobarnya itu berbentuk isim mufrad tapinya muannas, atau boleh juga khobarnya ya ngikutin dia jamak yang muannas. Contohnya ya al asjaru, pohon-pohon itu. Nah, khobarnya boleh dua macam, boleh mufrad muannas, boleh jamak muannas. Al asjaru muthmiratun, boleh pohon-pohon itu berbuah. Nah, khobarnya ini berbentuk apa? Mufrad nah, mufrad artinya tunggal, muannas perempuan. Karena mubtadanya berbentuk jama' li ghairi aqil. Al asjaru muthmiratun. Kalau jamaah berbicara sama orang Arab bilang ra'aitul asjara ya muthmiratan, atau hunaka al asjaru muthmiratun. Itu bener, orang Arab kagak nyalahin tuh. Atau al asjaru muthmiratun, nah, pakai jamak muannas. Jadi boleh begitu. Kedua, al-jibalu, gunung-gunung, aliyatun, khabarnya berbentuk mufrad muannas. Aliyatun, ali, tinggi. Kan ya? Khabarnya berbentuk mufrad muannas, boleh. Atau juga al-jibalu aliyatun, pakai jamak muannas, boleh ya. Contoh berikutnya al-kalimatu, ungkapan-ungkapan itu kamilatun, sempurna. Ya, boleh, benar. Berarti kita menggunakan khobarnya khobar mufrad muannas. Atau al-kalimatu kamilatun, benar juga. Kita menggunakan khobarnya jamak muannas. Nyambung jamaah? Hah? Nyambung ya? Apa ngantuk Pak? Khabar mufrad. Ini skema gambarnya. Al-muslimu hadirun. Kita sedang belajar khabar ya. Khabarnya khabar mufrad. Mana hadirun? Nah, itu khabarun marfu'un bid dhamma ya. Khabar mubtada marfu'un bid dhamma. Al-muslimani hadirani. Hadirin ini apa? Khabar mubtada marfu'un bil alif. Karena mubtadanya musliman musanna, maka khabarnya juga harus hadiran ya. Yang ketiga al-muslimuna hadirun. Al-muslimun mubtada marfu'unnya dengan waw. Hadirun juga apa? Hadirun khabar mubtada marfu'un bil wa huruf waw. Al-muslimuna hadiruna. Berikutnya al-muslimatu hadiratun. Nah, ini pas khobarnya ngikutin mubtada, muannas mufrad. Al-muslimatani hadiratan, sama khobarnya hadiratan ngikutin mubtada, musanna ya, al-muannas. Jangan begini, al-muslimatani hadiran. Ya, salah betul? Salah, hadiran ya. Al-muslimatu hadiratun. Nah, hadiratun khabar mubtada marfu'un bid-dhammatiz zahirah. Al-asjaru muthmiratun. Al-asjaru muthmiratun. Nah, muthmira yang isim mufrad muannas atau jama' muannas ini sebagai khabar mubtada marfu'un bid-dhammati zahirah. Al-jibalu 'aliyatun au 'aliyat. Ini sama juga sebagai khabar mubtada marfu'un bid-dhammati zahirah. Al-kalimatu kamilatun. Al-kalimatu kamilatun ya.
kamilah atau kamilat jadi khabar mubtada, marfu'unnya bid-dhammati az-zahirah. Nah, sekarang i'rabnya, i'rab panjangnya, i'rabul khabaril mufradi. Asalnya hadza i'rabul khabaril mufradi, i'rab khabar mufrad. Ya, nomor 1. Nah, kita baca bareng-bareng biar gak ngantuk ya. Al-muslimu hadirun, al-muslimu mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Hadirun khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Al-muslimatu, berdua, al-muslimatu hadiratun, al-muslimatu mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Hadiratun khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Al-muslimani hadirani, al-muslimani mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan anid dhammati li'annahu musanna. Hadirani khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan anid dhammati li'annahu musanna. Al-muslimuna hadiruna, hadiruna khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan anid dhammati li'annahu jam'ul mudzakkaris salim. Ya, hilang ngantuknya? Kalau belum ngantuk, kalau ngantuk belum hilang, diginin. Baca dah. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah alal hadi sallallahu la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yalah. Kalau enggak lagi nih. Ini urat saraf. Baik, yang kedua. Contoh apa? Tipe khabar yang kedua, khabaru syibhil jumlati. Khabar syibhu jumlah. Dibagi dua syibhu jumlah, ada berbentuk dzarab. Nah, kita sudah paham dzarab teman-temannya apa saja. Tinggal dilihat ke belakang kemarin. Ada amama, ada tahta, ada fauqa, waro'a, nahwa, ya banyak tuh. Dzarab contohnya al-ustadu amamal fasli. Mana khabarnya? Amamal fasli. Kan dzarab, ya. Dan setelah dzarab biasanya mudhaf ilaih, digaja kasrah. Al-ustadu amamal fasli. Kan tadi contohnya al-ustadu hadirun. Nah, biasa itu kan al-ustadu thayyibun, al-ustadu zakiyun, al-ustadu jamilun. Itu khabar, kemarin khabar mufrad. Sekarang khabarnya syibhu jumlah dengan dzarab. Fatimatun tahta syajarati. Jadi mudhaf ilaih. Mana mubtadanya? Fatimatun. Ingat, setiap isim di awal kalimat, baik isim mabni atau isim mu'rab,
kedudukan i'rabnya menjadi mubtada. Jadi Fatimatun apa? Mubtadaun bil ibtida'i wa alamat raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Baru tahta zarfu zaman apa makan? Di bawah makan. Jadi tahta zarfu makanin au maf'ulun fi. Ini pembahasannya di maf'ul fi, dibagi dua, ada zarfu zaman, zarfu makan. Jadi tahta zarfu makanin, ya, au maf'ulun fi. Lihat, tahta mansubun atau marfuun atau majrurun. Mansubun. Wa alamatun nasbihi apa? Fathatun zahiratun fi wa huwa mudhaf. Asy-syajarati mudhafun ilaihi. Lihat, yang dibaca kasrah dua, kemasukan jar dan menjadi mudhaf ilaihi. Maka asy-syajarati mudhafun ilaihi, langsung majrurun marfuun mansubun. Majrurun. Majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi. Jadi kita aja jamaah. Kalau nih Fatimatun apa? Marfuun, langsung tanda-tanda apa? Wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi. Tahta mansubun wa alamatun nasbihi fathah zahirah fi. Asy-syajarati apa? Majrurun, dibaca kasrah, dibaca jar. Baru tandanya wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi. Ini jamaah saya bilang begitu, berpikir nyambung nyusun gitu ya, ada 3 perbedaan. Oke, al-usfuri rura jadi apa? Mubtada. Al-usfuru fawqa zarab. Asy-syajara jadi jamaah bisa baca tuh, al-usfuru fawqa asy-syajarat. Ya, ini ilmu 3 tahun kita bahas 10 hari. Alhamdulillah. Al-usfuru fawqas syajarati. Dan jamaah paham juga. Al-usfuru mubtada. Mana khabarnya? Fawqas syajarah. Ya, khabar berbentuk sibhu jumlah. Dipretelin baru fawqa zarfu makan au maf'ulun fi. Mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhiri. Tambahin lagi wa huwa mudhaf, dia juga kedudukannya menjadi mudhaf. Apa mudhaf? Kalimat yang nyender kepada kalimat yang setelahnya. Ya, asy-syajarati ini mudhaf ilaihi, kata yang disenderin. Orang kalau disenderin namanya pegel juga, dia capek dia. Ya, jatuh ke bawah. Syajarati ya mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi. Oke, ini contoh sibhu jumlah yang dengan zarab. Ingat, zarab wa ba'dahu, dan setelah kalimat zarab selalu mudhafun ilaihi. Ya, barisnya kasrah berarti. Yang kedua, syibhu jumlah khobarnya berbentuk jar dan majrur. Maksud jar ini ya ada huruf jar. Wa majrur kalimat yang dijarkan. Ya. Contoh al-ustadzu. Isim di awal kalimat mubtada. Al-ustadzu fil fasli. Kenapa dibaca li? Kemasukan huruf jar. Udah bisa berargumen tuh, kemasukan huruf jar. Ya, benar berarti.
Al ustadu ira bareng-bareng. Al ustadu mubtadaun marfuun bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Fi harfu jarrin al fasli majrurun bi fi wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi baru al jaru wal majruru fi mahalli kita lagi bicara khobar termasuk yang diropakan, berarti fi mahalli rafin khobar mubtada. Ya, kalau udah lancar gini besok beli kitab Mukhtasar Jiddan, bisa bapak-bapak udah bisa baca sendiri tuh. Ya. Taib. Contoh yang kedua, widadun fil maktabati. Mubtada khobar. Ayo di i'rab. Widad mubtadaun bil ibtida'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih fi harfu jarrin al maktabati majrurun bi fi wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih al jaru wal majruru fi mahalli raf'in khobar mubtada. Kalau kita kagak pengen begitu, pengen cepat aja, al ustad mubtada fil fasli khobar mubtada, selesai ada. Ya, tapi pengen jelas dipretelin begitu. Oke, yang terakhir al qalamu alal maktabi. Ayo, al qalamu mubtadaun bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih ala harfu jarrin al maktabi majrurun bi ala wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih al jaru wal majruru fi mahalli khabar mubtada. Oke, berarti ini contoh-contohnya udah bisa semuanya ya. At-tilmidha, ya kita latihan praktik baca. At-tilmidha tuh ama malfas, betul, siswi di depan kelas ya. Ini bentuk khobarnya syibhu jumlah berbentuk zorob semua ke bawah. Al khadima tuh khal fal bay, pelayan di belakang rumah. Baiti ya, nanti ada baituka, oh berarti mubtadanya dua kalimat, mubtada dan mudhaf ilaih. Baiti bijanibil baqalati, nanti baituka rumah anda, aina baituka, baiti bijanibil baqalah. Hal baituka bijanibil baqalah? Naam, baiti bijanibil baqalah. Hal baituka bijanibil masjid? La, baiti bijanibil baqalah. Dari tiga kata bisa bermain bahasa komunikasi ya. Baiti bijanibil baqalah. Baiti jadi mubtada ya. Bijanibi al baqalah khabar mubtada. Kalau diperhatiin kayak tadi ya. Al baitu amamal hunduki, rumah itu di depan hotel. Hotel ya. Al usfuru fawqas syajarati, burung usfur di atas pohon. As-sholatu
Maka benar, as-salatu khairum minan naum. Wah, itu muazin tuh bisa nahu tuh. Hafal dia, as-salatu. Lebih as-salata khair, salah kan? Karena menjadi mubtada, as-salatu khairum minan naum. Ya. Ini as-salatu nahwal kiblati, ya. Nahwal kiblati khobar mubtada. Sekarang bentuk khobar jar majrur. Al ustadzu fil fas, asalnya jamaah, suruh baca karena waktu ya. Itu nanti kalau malam ini kita lagi ngubut kitab kan. Jadi makanya saya baca jamaah yang ujung-ujungnya biar zauknya hidup tuh. At-tajiru minassu. Nah, pedagang atau bisnismen dari pasar. Asyariku fisijni. Apa tuh? Asyariq, pencuri di dalam penjara. Al-waladu fil hamami. Ya, fil hammam. Ada dua ya, ada hamam, ada hammam. Apa bedanya? Burung merpati sama toilet. Yang pakai tasjid toilet ya, fil hammam. Ya. Al-waladu fil hammami. Anak kecil itu di dalam toilet. Kalau hamam aja burung merpati. Al-kitabu 'alal maktabi. Kitab di atas maktab. Al-alimu kal misbahi. Orang alim itu seperti lampu. Artinya ini namanya tasbih nih, meneranginya. Zarab, contoh ad-dajajatu ladal babi. Ya, ad-dajajah apa? Ayam betina. Kalau ayam jantan ad-diku. Yasrakhu ad-diku fis sabah. Kukuruyu, ya. Ayam jantan yasrukh, berkokok. Ad-dajajatu ladal babi. Ad-dajajah, ayam betina di samping pintu atau di sisi pintu boleh. Al-mahmulu tahtas sariri. HP di bawah tempat tidur. Sebelum tidur main HP, tentu jatuh dia. Bangun tidur, aina mahmul, aina mahmul. Ya zauzati, aina mahmuli. Mungkin mahmuluka tahtas sariri. Barangkali HP-mu di bawah kasur. Al-banku wastal madinati. Bank di tengah kota. Bangku mubtada, wasta al-madinah jadi khabar mubtada. Wasta al-madinah khabar mubtada. Wasta zarab wa huwa mudhaf, madinah mudhaf ilaih. Al-hariqu tiwala yaumin. Kebakaran sepanjang hari. Kalau kebakaran sepanjang hari udah berapa rumah yang hangus tuh? Banyak banget ya. Al-ummu, baca Al-Fatihah ya. Semoga enggak ada yang kebakaran. Al-Fatihah. Alhamdulillah wassalamualaikum bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-hariqu tiwala yaumin. Kebakaran sepanjang hari. Al-ummu indal birkati. Ibu di sisi apa? Birkah, kolam. Al-maqsafu wara al-mahadi. Kantin di belakang pondok. Ya. Al-amilu, sekarang khobar berbentuk jar majrur. Al-amilu fil masna'i. Pegawai atau karyawan di dalam pabrik, masna pabrik. Al-mudiru fil idarati. Direktur atau pimpinan di kantor. Al-ijazatu liburan mundu usbu'aini.
Kayak kita nih 11 hari lagi selesai. Kiai, kapan sih liburan? Udah mau liburan aja. Al ijazatu ya mundu atau ba'da 11 yauman. As-sairu ilallah ta'ala. Perjalanan menuju Allah Ta'ala. Al-muhadaratu khilalas sa'ati. Ya. Al-muhadarah apa? Seminar. Ya, sepanjang 1 jam ya. At-tawakkulu 'ala Allah. Tawakal kepada Allah. Mana khobarnya? Nah, ya. Ini semuanya ingat langkah yang ketiga. Ta'birul kalam. Ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, syibhu ini semua jumlah apa nih? Ismiyah. Maka mubtada dan khabar. Kalau saya balik, 'alallahi at-tawakkulu. Jumlah apa? Syibhu jumlah, kan jar majrur. Ya, wara al-mahdi al-maqsabu. Jumlah apa? Syibhu jumlah. Ya, tiwala yaumin al-hariqu. Syibhu ya. Jadi bajama boleh berbicara nyusup uslub dengan 3 uslub, jumlah ismiyah, fi'liyah dan syibhu jumlah. I'rabu syibhil jumlati zarab. Nah, ini sekarang i'rabnya sekarang. Ya bareng-bareng aja ya. Al-baitu amamal funduqi. Al-baitu mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Amama zarfuz zamani au maf'ulun fihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun al-funduqi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih wal jumlatu minal mudhafi wa mudhafun ilaihi fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i. Ya, kalau apa zarab kan mudhaf ilaihi. Nanti kalau jar majrur jarun wa majrurun. Nah, gitu doang tuh nyusun kata ya. Al waladu fil hammam. I'rab sibuk jumlah berbentuk jar majrur. Ya bareng-bareng. Al waladu fil hammami. Al waladu mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih fi harfu jarrin al hammami majrurun bi fi wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih al jaru wal majruru fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i. Pemahaman artinya anak laki-laki itu di dalam toilet. Al-walad itu adalah kedudukannya menjadi mubtada. Mubtada dibaca rofa, dia bil ibtida, posisinya di awal kalimat. Wa alamat rafihi dan tanda rofanya dhammah zahira di ujungnya. Fi ini harfu jarrin, bukan fi harfu nasbin. Fi harfu atif, bukan fi harfu jarrin. Ini hanya penegasan aja. Ini kita. Al-hammam majrurun bi fi. Kalimat hammam ini bacaan yang dibaca kasroh ya dengan huruf fi baru, dan tanda jarnya adalah kasratun zahira fi akhirih, baru di jumlah jambleh al jaru wal majruru fi mahalli rafin khabarul mubtada.
Tapi kalau yang tadi zarab wal jumlatu minal mudhafi wal mudhafi ilaihi, bagusnya bacanya lihat barisin ya, wal jumlatu minal mudhafi ya wa mudhafi ilaihi. Kenapa? Atau ke mudhafi ya, wa mudhafin ilaihi wa mudhafi ilaihi fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i. Coba siapa yang ini, siapa yang terang nih? Fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Ini ungkapan ini jumlah apa? Syibhu ya. Fi mahalli raf'in itu ibaratnya fi harfu jarrin, mahalli majrun bi fi. Wa huwa mudhaf, raf'in mudhaf ilaihi, khabarul mubtada'i. Kalau dibalik, khabarul mubtada'i fi mahalli raf'in. Jadi apa? Jumlah ismiyah. Ya, kan gitu doang. Nanti baru dipahami nih. Ini namanya kalau syibhu jumlah sebetulnya apa? Khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Ya, kemudian fil fasli, berarti fil fasli kan asalnya kan al ustadzu fil fasli, mubtada khobar, dibalik menjadi syibhu jumlah fil fasli al ustadzu ya, fil fasli khobar mubtada muqaddam, istilahnya khobar mubtada yang didulukan ya. Mubtadanya mubtada muakhar. Mubtada terletaknya di belakang, atau istilah lagi ya. Taib. Khabar jumlah. Ini sedikit khabar jumlah fi'liyah masih mudah ya. Khabar jumlah dibagi dua, ada khabar jumlah ismiyah, ada khabar jumlah fi'liyah. Ya. Contoh amsilatun min khabaril jumlatil fi'liyah. Contoh-contoh dari khabar jumlah fi'liyah. Ya, biar mudah dulu. Lihat, Muhammad bermain bola. Mana khabarnya? Bermain kan kata kerja. Ya. Kami sedang belajar. Mana khabarnya? Sedang belajar. Ibu memasak nasi. Mana khabarnya? Memasak. Berbentuk kata kerja ini dia khabar. Khabar jumlah fi'liyah. Ini contohnya. Muhammadun yaqra'ul Qur'an. Ini ungkapan sempurna ada berapa kalimat? 3. Muhammad yaqra Qur'an. Muhammad isim mudzakkar, yaqra'u fi'il mudhari'. Al-Qur'ana isim mufrad mudzakkar. Muhammadun yaqra'u al-Qur'ana. Baru i'rabnya Muhammad jadi apa? Mubtada. Yaqra'u jadi khabar jumlah fi'liyah. Jadi kalau bentuk fi'il disempurnakan khabar jumlah fi'liyah. Al-Qur'ana jadi maf'ul bi. Karena di dalam yaqra ini nanti diolah lagi. Yaqra'u fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nawasibi wal jawazimi. Terus wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila Muhammad, kembali ke Muhammad. Baru wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili. Di jumlah jamle fi'il fa'il fi mahalli apa? Fi mahalli raf'in khabar mubtada. Singkatnya Muhammad mubtada, yaqra'u khabar mubtada. Tapi dia berbentuk khabar jumlah fi'liyah. Al-Qur'ana maf'ul bi. Ya. Terus begitu sama. Fatimatun taqra
yaqra'ul Qur'ana. At-tilmidzu fatahal ba. Fatimatun fatahat al-ba. Boleh dibaca yang kemana Pak Ustadz? Fatimatun fatahatil baba. Ya. Apa Ustadz Khair? Mana istilahnya? Idza hurika bil kasri. Apabila diharokatkan dengan kasrah. Fatimatun fatahatil baba. Ridwanun yarsumu baitan. Ya. At-talibatu katabat ar-risalata. Zaidun yadribu kalban. Aliyun yakulu al-khub. Ini baca gini jamaah juga hatinya baca dulu, ini zauk namanya. Salah, benar. Pas benar senang tuh. Udah bisa ya. At-talibatu taktubu ar-risalata. Aisyatun taktafu wardatan. Ya, artinya sudah tahu semua ya. Ini udah kami berulang. Ada yang nggak tahu artinya? Tahu ya? Oke. I'rabu khabar jumlah. Nah, sekarang bagaimana cara meng'irabnya? Al-muhandisu yafukkul baba. Fakai fuku. Ya, ceritanya nih pintu rumah saya rusak. Saya panggil tukang dah, insinyur. Pak, tolong Pak. Gimana cara dibongkar dia? Al-muhandisu yafuku. Fakai fuku. Maka bank itu namanya mafakka. Dari fakai fuku. Insinyur membuka pintu, ya. Nanti tambahin bil mafakki, bil metroko, dengan bank, dengan palu, macam-macam dah. Al muhandisu yafukul bab. Mana mubtadanya? Muhandis. Yafuku khobar mubtada. Khobar apa nih? Ada khobar mufrad, khobar jumlah, ada khobar sibuk, khobar jumlah fi'liyah. Ya, al-baba jadi maf'ul. Ya kita i'rab. Al-muhandisu yafukkul baba. Al-muhandisu mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Yafukku fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nawasibi wal jawazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ilal muhandisi wal jumlatu minal wal jumlatu isim di awal kalimat jadi mubtada lagi. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i. Al baba maf'ulun bihi man wa alamatu fathatun zahiratun fi itu kan udah kemajuan. Itu botak semua tuh. Bapak-bapak secara nggak langsung sudah menggondrongkan. Ya, makanya katanya orang ngaji nggak bisa-bisa, kitabnya disimpan aja 3 bulan gondrong. 3 bulan gondrong udah ada barisnya lah. Ya, secara kalimat paham ya. Muhandis ini i'rabnya jadi mubtada. Mubtada dibaca rofa karena bil ibtida di awal kalimat. Karena definisinya setiap isim di awal kalimat namanya mubtada dan tanda rofanya adalah dhammah zahira di akhirnya. Yafuku ini adalah fi'il mudhari marfu'un ku dibaca.
Kenapa? Karena kosong dari amil nasib dan nawasib dan jawazi. Dan tanda rofanya dhammah zahirah di akhirnya. Pelakunya domir yang tersembunyi di dalam fi'il yafuku ini. Boleh ditakdirkan huwa, kembali kepada si ya, siapa yang membuka? Muhandis. Dan jumlah, maka wal jumlatu, tadi ada yang baca wal jumlati itu, maka saya berhenti wal jumlatu. Dan jumlah dari fi'il dan fa'il ya fi mahalli raf'in khabar mubtada ya. Al baba ini maf'ulun bihi mansubun, dibaca nasab, dan tanda nasabnya fathah zahirah di akhirnya ya. Nah, ini yang sedikit berat, contoh khobar ya. Khobar apa? Khobar jumlah ismiyah. Amsilatun minal khabaril jumlatil ismiyah. Contoh-contoh dari khabar jumlah ismiyah. Ahmadun thawbuhu jadidun. Lihat. Ahmadun thawbuhu jadidun. Ahmad menjadi apa? Mubtada. Mana khabarnya? Panjang tuh. Thawbuhu jadid itu semuanya khabar. Nah, nanti baru di dalam khobar ini ada mubtada lagi, khobar lagi. Nah, nanti kita bahas ya. Al madrasatu babuha maftuhun. Sekolah itu pintunya terbuka. Yang di atas Ahmad bajunya baru. Al ustadu akluhu salimun. Guru itu akalnya sehat. Benar, agak ngaco ya. Widadun sya'ruha tawilun. Widad rambutnya panjang. At-talibu jahduhu aliyun. Mahasiswa itu juhudnya, semangatnya tinggi. Al-kitabu launuhu jamilun. Kitab itu warnanya bagus. Saya tanya yang pertama, Ahmadun thawbuhu jadidun. Ini namanya jumlah mufidah atau kalam ya. Jumlah mufidah ini ada jumlah ismiyah, ada fi'liyah, ada syibhu jumlah. Ini termasuk apa? Jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah ada mubtada, ada khabar ya. Nah, ini Ahmad mubtada, mana khabarnya? Thawbuhu jadid. Ini namanya khabar jumlah ismiyah ya. Nah, lihat thawbu, hu-nya kembali ke siapa? Ahmad. Nah, kalau ditulis lagi thawbu Ahmad jadidun. Nah, ini namanya dipretelin namanya. Nanti mu'alif tuh kalau udah ngarang buku begitu dia, kagak ngulang-ngulang. Ahmad. Ya, Ahmad thawbuhu. Ya, jamilun ke, jadidun ke ya. Nah, jadi ini mubtada. Ini semua jadi lihat nanti kalau di pondok kalau cepet ya aja kha mim khabar mubtada. Nah, di dalam khabar mubtada ada mubtada lagi. Karena ini takdirnya thawbu. Ahmadin. Asalkan kalau disarahkan bajunya Ahmad jadidun ya. Saubu ini mubtada, Ahmadin mudhaf ilaih. Jadid yang baru Ahmad apa bajunya?
Nah, berarti ini khobar. Khobar siapa? Mubtada. Nah, kalau diperhatiin begitu, ini Pak Yahya udah mulai pusing nih. Nggak apa-apa. Pusing itu udah belajar rahmat itu, ya. Ada orang mikirin pelajaran susah, itu dapat rahmat tuh, diampun oleh Allah dosanya. Baik. Saubu Ahmadin jadidun. Ya. Jadi di dalam khobar ini ada lagi mubtada khobar. Nah, baru ada istilahnya. Ini mubtada pertama, ini mubtada kedua. Nanti di jumlah jamle, ya, wal jumlatu minal mubtada al awwal wal khobar mubtada wal jumlatu minal mubtada al awwal wal mubtada al-tsani wal khobar al-tsani fi mahalli rafin khobar mubtada al-awwal. Diulang. Wal jumlatu min, ya, mubtada al-awwal wal jumlatu minal mubtada as-tsani, ya, tsani, wal khobar mubtada as-tsani fi mahalli rafin khobar mubtada al-awwal. Istilahnya dulu, ini mubtada pertama. Mana khobarnya? Ini. Ah, di dalam khobar ternyata ada mubtada juga. Kan mubtada. Ini mudhof ilaih, takdirnya Ahmad. Ini mubtada, ini mudhof, ini khobar. Jadi khobarnya siapa? Bukannya khobarnya Ahmad kan? Masa Ahmad baru? Yang baru Ahmad atau bajunya? Nah, jadi baru adalah khobarnya Ahmad, ya. Nah, ini namanya gini, khobar jumlah ismiyah. Di dalam khobar ada kandungan mubtada, mudhof ilaih, dan khobar. Khobar untuk mubtada yang kedua. Nyambung? Apa pusing? Itu semua sama. Nah, kalau pusing nanti ada irobnya, kita lihat irobnya, ya. Oke, kita lihat irobnya. I'rabu khabar jumlah al-ismiyah. Ahmadu thawbuhu jadidun. Yang penting cara bacanya jangan salah. Ahmadu thawbuhu jadidun. Semua sama. Widadun sya'ruha tawilun. Al-madrasatu babuha maftuhun. At-talibu jahdu aliyun. Al-ustadu aqluhu salimun. Al-kitabu launuhu jamilun. Ya, babuha maftuhun, launuhu jamilun, itu semuanya menjadi apa? Menjadi khobar mubtada. Khobarnya berbentuk khobar jumlah ismiyah. Ya, i'rabnya lihat. Al ustadu mubtadaun al awwal. Sebutin mubtada yang pertama. Marfu'un bil ibtida'i, dibaca rafa karena di awal. Wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Aqluhu, ini kan, ya, Ahmad akalnya sehat. Aqluhu, aqlu mubtada. Tapi mubtada kedua. Marfu'un bil ibtida'i, sama. Wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wa huwa mudhaf. Ya, karena aqlu nyender ke ha. Ya. Wal ha'u ismud dhamiril muttasili. Ha adalah isim dhamir yang bersambung. Mabniun ala dhammi, dibariskan di mabni ala dhamm. Al ha'u kan aqluhu hu, bacanya hu, maka mabniun ala dhammi. Fi mahalli, nah, lihat, ya. Fi mahalli apa? Karena dia menjadi mudhaf ilaih, fi mahalli jarrin mudhafun ilaih.
Sebetulnya singkatnya mah ha mudhaf ilaih cukup. Aklu ya mubtada wa huwa mudhaf, salim mudhaf ilaih. Nah, pendeknya begitu. Salimun, nah ini khobar. Nah, khobarnya khobar mubtada yang kedua. Yang salim ini akalnya apa, Ustaz? Akal kan? Nah, akal tadi jadi mubtada yang kedua. Jadi salim khobar mubtada asani marfu'un wa alamat rafihi dhammatun zahiratun fi akhir. Baru dah wal jumlatu nih baru di jumlah jambleh terakhir. Minal mubtada asani, dari mubtada yang kedua. Berarti mana? Aklu. Wa khabarul mubtada asani, dan khabar mubtada yang kedua mana? Salim. Fi mahalli raf'in, khabar mubtada al-awwal. Ya, khabar mubtada yang pertama. Siapa? Si Ustaz. Udah, enggak susah ya? Enggak susah kan? Hanya mubtada. Khabarnya panjang itu. Namanya khobar jumlah ismiyah. Di dalam khobar jumlah ismiyah ada susunan mubtada khobar lagi. Ya. Apa? Udah mulai capek? Enggak. Kelihatan tuh kalau mulai jawab udah mulai berat. Kalau berat kita nyanyi dulu. Jam berapa dah? 08. Lanjut Pak udah? Hah? Break. Oke ya. Oke. Ini enaknya ngaji gini di hotel ini ya. Seminggu ya ngaji seminggu. Ada break, makan, saya seminggu tamat gitu. Keren tuh. Pulang-pulang badannya sehat, pintar benar. Oke, insyaallah berikutnya isim kana wa akhwatuha ya. Nah, mudah-mudahan keubar insyaallah ya. Kita baca Al-Fatihah, semoga dikasih futuhat ilahiyah wal anwar al-qudsiyah wal ahwal an-nabawiyah wal akhlaq al-Qur'aniyah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi syarafi syahr Ramadan al-karim bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma akrimna bis-sihhati wal 'afiyah linata'allam 'uluma din thumma nansharaha wa akrimna bil hifdzi wal fahmi hatta nahfadha kullama sami'na wa qara'na minal Qur'anil karim wal ilmi warzuqna ladzata ta'ati wal ibadah wa talabil ilmi ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'an, Allahumma zidna ilman Allahumma zidna ilman nafi'an walhiqna bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam walhamdulillah. Jamaah, kasus mubtada khobar diulang-ulang, didengerin videonya, karena masuk ke isim kana dan khobar ina dia juga sama, cuman ganti doang isim kana khobar ina, semua sama ya. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada waktu kita bedah doa kamilin ya. Doa kamil itu harus dibedah, itu uslubnya maf'ul kedua.
Allahumma ij'alna bil imani kamilin wali faraidika muaddin. Asalnya Allahumma ij'alna kamilina bil iman, Allahumma ij'alna mutamassikina bil huda. Gitu. Ya, mutamassikin berarti ini apa? Maf'ul bih yang kedua fi mahalli nasbin apa? Ka apa? Mutamassikin, muaddin. Apa? Wa alamatun nasbihi al ya. Kan jama mudzakkar niabatan anil fathah. Li'annahu jama mudzakkar. Nah, gitu ya. Jadi itu namanya tinjauan doa menurut tinjauan linguistik. Oke, mohon maaf. Assalamualaikum.